Bapak, Ibu, Mas Dimas, Mbak Mary, selamat malam semuanya. Eh, kita kayaknya pernah, mungkin beberapa dari kita pernah eh, ketemu ya waktu itu kita sharing mengenai apa namanya itu teori keadilan John Rawls. Lalu kemarin Mas Dimas nanya gimana kalau kita ngomong-ngobrol tentang publikasi gitu ya. Saya sih nggak ada masalah artinya ya kalau untuk berbagi nggak ada masalah. Nah, malam ini saya sudah membuat semacam catatan singkat sih sebenarnya, dan singkat untuk presentasi kita malam ini. Saya coba untuk share screen. Eh, apakah sudah terlihat belum ya? Terlihat, Bang, terlihat. Terlihat ya. Hmm. Saya manggilnya Mbak siapa nih? Mbak Apriliana, Mbak G, ya? G ya? Atau Mbak? Boleh, silakan. Gea, Oh boleh. ya, Hmm. makasih Mbak Gia. Iya. Jadi saya ini sharing saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga punya pengalaman yang lebih banyak dari saya. Tetapi saya saya memberikan judulnya itu friendly reminder lah. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Jadi mungkin ini hanya sekedar ya diingatkan kembali supaya memori-memori yang pengalaman-pengalaman yang sudah punya itu muncul kembali. Kurang lebih sih seperti itu yang saya saya uh, saya ajukan lah ya malam ini. Judul kita malam ini itu dari imajinasi ke publikasi, jadi memahami proses kreatif. Pertama, ini dia. Saya mengamini hal ini itu. Jadi writing is not a skill that we are born with. Jadi uh, beberapa bulan yang lalu saya itu juga diminta sharing di teman-teman di salah satu institusi negara itu. Mereka dipaksa untuk menulis gitu dalam waktu 1 bulan membuat semacam annual report gitu. Saya bilang wah luar biasa kalau dipaksa 2 bulan untuk menulis karena mereka mengatakan wah kami nggak punya bakat menulis. Ya memang betul kita semua lahir itu tidak dengan apa ya kemampuan skill untuk menulis, dan poinnya adalah ya menulis itu sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sepaham atau tidak sepaham, menurut saya ini penting sekali kita pahami supaya beberapa teman itu merasa ah enggak deh gitu. Kayaknya saya tertarik soal menulis soalnya saya nggak bisa nulis gitu. Saya yang lain aja gitu. Oh kamu belum coba gitu kan? Ya memang saya nggak bakat ya. Iya dicoba dulu aja. Toh kita semua juga memang nggak punya bakat yang dari lahir untuk menulis. Ah, tujuan kita mungkin ya malam ini, outputnya ya saya berharap ya kita dapat mengeksplorasi perjalanan unik dalam mengubah ide kreatif menjadi karya yang dapat dibaca, dilihat, atau dinikmati orang lain ya. Jadi mulai dari ide kreatifnya seperti apa, sampai nanti itu kita terjemahkan menjadi sebuah tulisan. Uh, yang poin pertama, nomor satu itu soal imajinasi, Bapak Ibu. Uh, imajinasi itu menurut ya yang saya pikir ya itu tahap awal yang krusial dalam setiap perjalanan kreatif. Jadi uh, imajinasi itu tempat di mana semua karya kreatif itu bermula. Itu awal dari segalanya. Dalam konteks penciptaan tulisan, karya seni, atau ide-ide inovatif lainnya, imajinasi itu benar-benar alfanya. Jadi awal mulanya itu dari imajinasi. Tanpa ini rasa-rasanya eh, ya sulit ya kita melihat tulisan-tulisan yang bisa mengubah banyak orang, karya seni, entah itu lukisan, musik, banyak hal.
dan ide-ide inovatif tanpa dimulai dari imajinasi. Mungkin pekerjaan yang ini bukan berarti ini ya, bukan berarti merendahkan atau apa. Mungkin kalau tanpa imajinasi itu seperti kita hanya ya reporting saja gitu ya. Reporting, menulis secara verbatim gitu. Nah, itu tanpa imajinasi. Ya hasilnya ya mungkin ya sekedar laporan saja, laporan lalu mengalih bentukkan dari wawancara menjadi tulisan tanpa perlu imajinasi. Ya sekedar report saja. Nah, berbeda nanti dalam hal ini kita mencoba mau mengeksplorasi akan seperti apa imajinasi itu bisa nanti berujung ke um, tulisan secara spesifiknya. Ini dia, saya mau sharing. Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca ini semua ya. Kalau saya bicara tentang imajinasi itu misalnya kayak buku-buku George Orwell lah misalnya ya. Itu Pak Bapak Ibu ada yang sudah baca buku George Orwell 1984? Uh, itu menurut saya itu ya, imajinasinya itu wah ini di zaman itu bagaimana dia membayangkan betapa mengerikannya pemerintahan yang otoriter. Itu ketika ditulis, wah luar biasa. 1984. Kita juga bisa misalnya To Kill a Mockingbird, Harper Lee. Bagaimana dia menentang rasisme, kekerasan, konflik. Itu. Juga misalnya Charles Darwin lah, kita mengambil hal yang berbeda gitu ya. Dia mencoba melihat dari perspektif sains, seperti apa sih asal muasal ini. Asal muasal kita itu seperti apa. Ini ada beberapa novel, ada beberapa yang fantasi, Harry Potter misalnya. Harry Potter itu menurut saya ya, imajinasinya itu luar biasa. Tapi gini, imajinasi tentang apa? Saya membayangkan itu J.K. Rowling itu mengimajinasikan bahwa ya hidup kita itu tidak selalu ditentukan oleh asal usul kita. Hidup kita itu tidak sudah apa ya sudah terdeterminasi gitu. Oh kamu lahir dari keluarga ini nanti besar jadi seperti ini. Belum tentu. Dan itu ditunjukkan dalam kisah-kisah Harry Potter kan. Lalu juga misalnya Leo Tolstoy, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang baca betapa uh, perang gitu ya. Perang itu sesuatu yang ya akan menimbulkan kekacauan, ketidakpastian. Dan itu ketika diceritakan, wah luar biasa. Nah ini saya cuma memberikan contoh bagaimana dari uh, pengalaman tadi, pengalaman dan dengan imajinasi tadi, itu lahirlah karya-karya besar. Gabriel Garcia Marquez, 100 Years of Solitude, Musashi, pencarian diri, tema tentang pencarian diri. Juga misalnya ada beberapa yang lain, misalnya yang kontemporer itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca um, bukunya, atau misalnya ini, bukunya Jay Shetty ini. Jadi, Think Like a Monk. Misalnya ini, cara berpikir bagaimana berpikir seperti seorang monk, seorang apa. Dia mencoba membayangkan itu kehidupan pertapa sebagai pertapa dihadapkan pada kompleksitas dunia. Nah, ini beberapa yang menurut saya bagaimana imajinasi itu penting ketika nanti kita mulai mau uh, mengalihwahanakan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ini dia, bagaimana ide-ide itu terbentuk dan berkembang. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Ya, saya hanya mengingatkan kembali. Satu, pengalaman pribadi. Banyak orang yang bilang aku nggak punya ide nih mau nulis apa. Ya lucu juga sih kalau nggak punya ide. Banyak idenya itu. Bagaimana itu terbentuk pengalaman pribadi, pengalaman sehari-hari, perjalanan, peristiwa hidup, interaksi dengan orang lain. Mungkin di seminar yang sebelumnya ya, webinar sebelumnya dengan dua narasumber sudah banyak ini diangkat ya mengenai pengalaman pribadi. Bagaimana hal-hal yang kita jalani
pengalaman-pengalaman kita itu bisa menjadi sumber tulisan. Ide-ide itu bisa menjadi sumber tulisan yang menarik dari perspektif kita yang mengalaminya. Seni dan budaya, kita melihat karya seni, membaca buku, nonton film, mendengarkan musik, dan meresapi budaya dalam berbagai bentuknya, tentu itu dapat memicu ide-ide kreatif. Uh, Kadang kita kalau dalam rutinitas sehari-hari itu memang kelihatannya sudah buntu itu. Tapi kalau kita pergi ke galeri, ke pameran lukisan, pameran apapun itu ya, itu pasti ada sesuatu yang oh iya ya ternyata seperti ini. Oh ternyata sosok manusia itu tidak hanya digambarkan dengan kepala, tangan, kaki gitu. Bisa digambarkan dengan bentuk yang lain. Nah, itu bisa membuka ide-ide kreatif yang lain. Penelitian ini sudah clear sekali ya. Bagaimana kita membaca, mempelajari topik tertentu, dan mengilhami ide-ide dalam bidang tersebut. Misalnya kita bicara tentang bukunya Klaus Schwab, Revolusi Industri Keempat ini misalnya ya. Nah ini penelitian. Dia melihat topiknya apa? Topiknya teknologi, revolusi industri. Nah, dia melihat bagaimana teknologi itu berkembang, itu menjadi inspirasinya. Observasi, melihat dunia sekitar, mengalami detail kecil, merenungkan peristiwa. Ini misalnya buku-buku traveling. Dia mengobservasi, bertemu dengan orang, berbicara dengan orang, melihat detail-detail masyarakat sekitar, human interest gitu ya. Jadi itu jadi ide sendiri. Kalau teman-teman kita yang sekarang ini bahkan berlebihan sekali ya, berlebihan mengobservasinya apa-apa dikontenin gitu ya, yang kadang-kadang nggak penting sebenarnya dikontenin, tapi semua dikontenin gitu ya, sampai hal-hal yang amat private bagi orang lain dan tidak ada konsen sama sekali itu dijadikan konten gitu ya, entah itu di kereta, entah di KRL, entah itu di Transjakarta, dimanapun tuh jadikan observasinya itu agak-agak kebablasan saya. Tapi itu bisa menjadi ide, memicu pemikiran kreatif. Interaksi sosial tentu saja ini. Kita bertemu dengan orang, diskusi, kolaborasi, akhirnya kita berpikir bahwa oh iya ya, kayaknya oke juga nih kalau saya nulis tentang ide ini. Bertemu dengan orang. Ada beberapa memang yang kalau sendirian itu kayaknya buntu gitu ya. Tapi ketika kita ketemu orang, ini misalnya kalau kita menulis, kita pasti punya pengalaman menulis skripsi atau tesis atau disertasi gitu ya. Nah, ketika ketemu orang, oh iya ya, betul juga, kayaknya aku bisa nulis tentang itu. Nah, ini interaksi sosial. Itu beberapa ide yang bisa terbentuk dan berkembang. Nah, ini juga mimpi dan fantasi. Nah, ini di berbagai kebudayaan itu ada buku tafsir mimpi ya. Nah, itu valid. Artinya valid itu gini, itu bisa dijadikan ide untuk menulis. Tafsir mimpi, gitu. Fantasi tadi Harry Potter saya sudah sampaikan juga. Krisis, banyaknya lagu-lagu yang top itu kadang-kadang itu kan tercipta ketika seseorang atau dia sedang mengalami krisis, khususnya jatuh cinta, ya, atau cinta ditolak gitu ya. Sama tulisan-tulisan yang bagus itu juga sejauh yang saya lihat itu berangkat dari krisis perang, itu kan, krisis percintaan, gitu. Krisis mengenai hidup. Ada satu buku yang berjudul itu uh, Berani Tidak Disukai, itu dari penulis Jepang, Ichiro Kashimi. Itu dia mengalami krisis. Krisis. Ada juga membuat buku mengenai tidak mungkin membuat semua orang senang. Nah, itu krisis. Betapa dia hidup di dalam suatu masyarakat yang mengharuskan ini, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu. Gitu. Dia sampai pada titik, nggak mungkin saya membuat semua orang. Dan dia menuliskan bukunya itu. Nah, krisis itu biasanya situasi yang sulit itu dapat memicu ide-ide inovatif. Ini bahasa ininya the power of kepepet gitu ya misalnya. Itu muncul tuh ide-ide itu muncul. Tapi memang harus krisis yang agak eksistensial gitu ya. Kalau krisisnya tentang macet gitu, ya mungkin bisa jadi tulisan. Tapi kayaknya ya tergantung nanti mau digali seperti apa soal kemacetan itu. Tapi kalau yang krisisnya itu lebih ke apa ya persoalan eksistensial dia dan orang akan bisa kayak semacam ya saya juga mengalami hal yang sama.
Lalu yang literatur, filsafat, membaca karya-karya sastra, filsafat atau sejarah, itu juga dapat memicu refleksi mendalam dan ide-ide yang berhubungan. Pengaruh budaya dan sosial, ini contohnya misalnya pengaruh budaya K-pop gitu ya, atau di zaman 90-an ada budaya apa New Kids on the Block gitu misalnya ya, atau budaya-budaya yang lain. Nah, itu bisa menjadi ide juga, konteks budaya dan sosial yang sedang berlangsung ini mempengaruhi ide-ide yang berhubungan dengan isu-isu tertentu. Teknologi dan ilmu pengetahuan. Pak, ini menarik. Kalau kita membaca buku-buku science fiction itu ya, itu menarik. Bahkan sudah diramalkan sejak puluhan tahun yang lalu, gitu. Misalnya tentang apa yang kita lakukan sekarang ini, Zoom, lalu luar angkasa, telepon, komputer, itu bagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan itu menjadi ide untuk menuliskan sebuah cerita yang luar biasa. Ini beberapa hal bagaimana ide-ide itu terbentuk dan berkembang dari beberapa hal, sumber-sumber yang mungkin bisa kita coba lihat. Lalu yang poin ketiga, bagaimana kita mengubah ide menjadi konsep yang kuat dan relevan. Tujuan dan sasaran pembaca. Saya cerita saja, banyak orang yang menyerahkan naskah ke saya. Menyerahkan naskah, bisa nggak ini diterbitkan? Gitu kan. Saya mengatakan ketika pertama kali dia menyerahkan naskah itu, Bapak, Ibu, eh, ketika Bapak menulis ini, ketika Ibu menuliskan ini, siapa sih yang Bapak Ibu harapkan akan membaca buku ini? Nah, mereka bingung, sebagian besar bingung. Ada yang sudah clear, jelas, pembaca saya ini, tapi sebagian besar tuh bingung. Ya, pembaca saya mungkin anak muda, ya anak muda seperti apa? Pembaca saya mungkin ini kalangan akademisi, akademisi yang seperti apa? Pembaca saya mungkin perempuan, perempuan seperti apa? Ibu rumah tangga, pekerja, atau perempuan anak gadis yang masih berkuliah, semacam itu. Ah, ini penting sekali ketika kita tadi sudah melihat sumber-sumber pengetahuan tadi, ada sekitar 10 sumber-sumber tadi, sumber-sumber ide-ide tadi. Ketika kita mau mengubah ide itu menjadi konsep dalam untuk menulis yang kuat dan relevan, harus clear ini kita nulis untuk siapa sebenarnya. Kecuali kita mengatakan, oh ini untuk saya sendiri, that's okay, nggak apa-apa. Seperti buku refleksi, nggak apa-apa. Jadi kita merefleksikan sendiri, tidak masalah juga. Artinya tidak perlu juga itu disebarluaskan, karena oh ini memang untuk konsumsi saya pribadi. Tapi kalau kita ingin, misalnya, ini pengalaman pribadi memang, tetapi saya ingin orang lain juga tahu pengalaman ini, siapa tahu bisa membantu mereka ketika mereka mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, itu harus ditetapkan siapa sasaran pembacanya. Yang kedua, topiknya itu harus dieksplorasi. Banyak ketika beberapa ya, naskah yang saya terima itu hanya bicaranya di permukaan saja. Di permukaan, tapi kurang, menurut saya bukan apa ya, kurang dalam. Apa artinya kurang dalam itu? Dia hanya melihat di permukaan. Sebenarnya fenomenanya itu apa sih? Gitu. Apakah fenomenanya itu sekedar posting sana, posting sini gitu. Contoh, fenomena yang sekarang lagi banyak naskah yang saya terima itu tentang mental health. Nah, fenomenanya itu apa? Gitu. Nggak bisa kan kita langsung mendiagnosa bahwa, aduh saya sedang mengalami problem mental. Self-diagnosis kayak gitu tuh berbahaya. Nah, itu observasinya harus agak mendalam. Sebelum kita menuliskan buku tentang mental health itu. Mental health itu apa? Bagaimana sampai pada titik kita mengatakan betul bahwa kamu sedang mengalami uh, ya trauma dan kamu harus pergi kemana, apa yang harus kamu lakukan di saat kamu mengalami histeria, kamu harus seperti apa? Itu agak mendalam. Ketimbang dikit-dikit bilang, aduh ini persoalan mental health. Mental health, nah itu menurut saya malah bisa menyesatkan kalau kita tidak mau masuk agak lebih dalam ke soal yang mau kita tulis. Lalu yang ini konseptualisasi. Ini salah ketik sedikit. Konseptualisasi itu, ya tadi temanya besar. Temanya besar, lalu elemen kuncinya itu apa yang mau dibentuk itu apa? Mengenai apa sebenarnya? Satu kunci yang akan menjelaskan buku ini tentang apa. Misalnya buku
ini misalnya buku Atomic Habits itu ya. Kuncinya tuh apa? Dia hanya ingin mengatakan bahwa perubahan besar itu hanya bisa terjadi ketika kamu bisa melakukan perubahan kecil. Itu intinya cuma itu aja. Omong kosong perubahan besar ini itu, semua perubahan besar itu dibentuk dari habit yang paling kecil. Sudah itu konsepnya. Elemen kuncinya itu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu dari ide besar, ketika ingin menuliskan itu, mempublikasikan itu, nah itu harus clear, harus jelas. Kira-kira apa ya yang jadi inti konsepnya? Kalau terlalu banyak juga, nanti jadi melebar kemana-mana. Saya mau bicara ini satu, dua, tiga boleh, itu sebagai subbabnya, penjelasnya. Tetapi sebagai konsep intinya itu apa? Nah, itu perlu dipikirkan. Lalu membuat struktur, rancang struktur dan narasinya. Narasinya akan seperti apa? Nanti masuk teknis nih. Kalau menulis non-fiksi akan seperti apa? Menulis fiksi akan seperti apa? Apakah dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga? Misalnya. Kalau misalnya menulis non-fiksi, apakah kita ingin menuliskan non fiksi bergaya fiksi gitu, atau ya benar-benar non fiksi, riset penelitian strukturnya seperti apa, narasinya seperti apa. Fiksi ini lebih apa ya, perlu dimainkan seperti itulah ya. Jadi kapan dia mencapai puncaknya, kapan konfliknya, kapan membuka seluruh problematik itu, lalu satu-satu itu mulai diurai problemnya itu. Sampai pada titik tertentu ternyata tidak terurai. Itu narasinya akan bisa banyak sekali. Ada banyak hal nanti narasinya. Walau di fiksi akan seperti apa, di non fiksi akan seperti apa. Jadi empat ini. Nah lalu pengalaman pribadi. Ini penting. Ketika kita menuliskan sesuatu, kalau kita tidak mampu melakukan personalisasi, artinya mengikutkan pengalaman kita, itu agak kering nanti jadinya. Seperti menuliskan skripsi, seperti itu, jadi kering gitu ya. Ketika kita mau menuliskan misalnya mengenai revolusi industri keempat tadi yang saya sampaikan, kita perlu apa ya, menarasikan bahwa pengalaman pribadi kita berhadapan dengan artificial intelligence itu seperti apa misalnya. Sehingga orang yang membaca ide besar tadi dituangkan ke dalam tulisan, dimasukkan pengalaman pribadi, orang akan merasa relate, bahasanya sekarang itu relate. Kalau tidak relate ya sekedar reporting lagi, ya melaporkan apa yang terjadi, perkembangan apa yang terjadi. Tapi kita mengalami, saya mengalami pergulatan berhadapan dengan AI. Kenapa pergulatan itu muncul? Karena sebelumnya ketika saya mau menulis tentang satu topik, saya pergi ke perpustakaan, saya membaca buku, saya berbicara dengan beberapa ahli, saya mencoba meneliti buku-buku yang lain. Tetapi ketika hari ini ada artificial ChatGPT misalnya, saya nggak perlu ke perpustakaan, saya nggak perlu bertemu orang lain, nggak perlu membaca buku dan lain-lain. Semuanya bisa disajikan dalam hitungan menit. Itu kan untuk penulis-penulis yang merasa proses itu penting, itu frustrasi dia. Betapa saya membutuhkan waktu 1 tahun untuk menulis, ternyata dalam hitungan kurang dari 10 menit bisa dilakukan oleh ChatGPT. Nah itu diangkat pengalaman pribadi misalnya ya. Lalu selaraskan dengan nilai dan misi. Jadi pastikan konsep tadi itu sesuai dengan nilai dan misi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, saya nggak punya misi apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau tidak punya misi apa-apa, lalu untuk apa orang membaca buku itu? Untuk apa orang membaca tulisan itu? Kan seperti itu. Ya misi tidak perlu muluk-muluk. Tapi misalnya misinya hanya ingin mengatakan bahwa seperti atomik tadi. Omong kosong perubahan besar tanpa kita mampu melakukan perubahan yang kecil. Sudah selesai. Itu misinya. Misalnya seperti itu. Lalu revisi. Revisi itu ya Bapak Ibu tahu lah ya, selama proses itu jangan ragu untuk merevisi, memperbaiki ide-ide tadi. Karena memang ada beberapa ide tuh yang harus ada penajaman, penyesuaian. Jadi terbuka saja ketika Bapak Ibu menulis untuk melakukan revisi. Lalu ini, adopsi kreativitas.
Saya ada satu buku juga yang menarik, misalnya ini. Eh, kita biasanya kan kalau bicara tentang apa ya, tentang pendidikan itu kan biasanya agak formal, terstruktur, harus seperti ini, full text seperti itu ya. Ini ada buku judulnya Economics. Economics. Ini seri A Degree in a Book gitu. Jadi dia bicara tentang ekonomi. Bapak Ibu mungkin punya yang versi DK juga ya. Dia berbicara tentang ekonomi, tetapi dia menyampaikan soal ekonomi itu dengan sangat sangat fun menurut saya. Ini semua isinya gambar-gambar. Gambar dijelaskan. Ekonomi itu simpel banget gitu. Di sini. Saya nggak bisa ngasih lihat. Ya, intinya seperti itulah ya. Nah, dia memberikan gambar, misalnya seperti ini. Dia menjelaskan monetary policy. Seperti apa monetary policy ini? Ya mungkin untuk seorang ekonom, wah itu buku apa seperti itu. Loh, misinya dia ingin menjelaskan soal ekonomi dengan ringkas dan mudah kepada para awam. Bukan kepada ekonom-ekonom dunia, bukan. Misinya dia seperti itu. Dan berhasil menurut saya seperti ini. Ini moneter. Dan ini kreatif sekali. Lalu misalnya dia menjelaskan mengenai market system. Dia menjelaskan seperti ini, market system itu seperti ini, diringkas ya. Nah ini yang saya katakan tadi, adopsi kreativitas. Ini ada seri economics, ada seri kosmologi, ada filsafat, ada psikologi, ada marketing. Saya sempat bercanda sama teman-teman itu. Coba dulu zaman kita kuliah ada buku yang kayak gini dan murah gitu ya. Wah itu pasti kita udah bisa ini semua tuh, nggak perlu kuliah lagi. Ya memang kuliah kan sebenarnya nggak perlu belajar ya. Katanya teman saya bilang, ya memang kan kuliah kan bukan untuk belajar kan, untuk main kan. Dia bilang, ya 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 boleh lah ya. Ada juga untuk MBA ini. Nah, ini poin mengenai adopsi kreativitas tadi. Kita bisa menulis banyak hal, nah, kita bisa memilih bagaimana itu disampaikan dengan kreatif, sesuai dengan siapa target pembaca kita. Selanjutnya, ini dia. Bagaimana nomor 4 ya, bagaimana proses kreatif itu bekerja dan mengapa seringkali berantakan. Betul, saya juga mengalami, saya yakin Bapak Ibu juga mengalami eh, proses kreatif itu bekerjanya agak kacau gitu kadang-kadang ya. Jadi dimulai dalam kekacauan, apalagi kalau kita tiba-tiba ada deadline gitu, itu kayaknya dimulai dalam kekacauan. Di mana ada beragam gagasan, inspirasi itu bersaing gitu, muncul semua di kepala itu, chaos lah gitu ya. Itu awalnya mungkin seperti itu. Jadi ketika kita mau menulis kalimat pertama misalnya itu kalimat menurut saya juga dan saya yakin beberapa penulis itu mengamini itu ya. Kalimat mau menulis kalimat pertama itu apa ya itu bersaing semua di kepala kita. Itu ketika uh, kita mencoba melihat ya, oh proses kreatif itu bukan sesuatu yang awalnya bukan sesuatu yang terstruktur, itu kacau sebenarnya awalnya. Lalu tak terbatas. Jadi kita kayak kalau begini bagaimana? Kalau ditulis begini bagaimana? Kalau ini dipindah ke bab sini bagaimana? Jadi eksplorasinya itu tak terbatas. Jadi kita sebagai penulis itu menghadapi banyak alternatif sebelum menemukan yang paling sesuai. Lalu yang ketiga itu non-linear. Non-linear itu ya mungkin bisa dibilang ketika kita menulis ya spesifiknya dari ide ke tulisan itu tidak langsung satu tambah satu sama dengan dua gitulah misalnya ya gampangnya ya. Tapi kadang ini kayaknya lebih cocok di awal gitu. Oh enggak, di akhir gitu. Kadang kita menulis akhirnya dulu gitu. Kadang kita menulis di awal, tengahnya dulu. Jadi non linear. Jadi tidak seperti proses yang terstruktur. Proses kreatif itu seringkali non linear, artinya maju, lompat ke kanan, ke kiri. Nah, itu prosesnya itu bekerja seperti itu, bukan yang proses dari A, B, C, D, E enggak. Itu lompat-lompat. Satu bab, satu tulisan, satu ide itu saling lompat-lompat. Lalu emosi dan subjektif. Nah, ini dia. Proses kreatif itu sangat apa ya, sangat tergantung juga, bukan tergantung. Sangat ya tergantung lah ya dari
aspek emosi dan subjektif kita. Jadi emosi dan pandangan subjektif itu seringkali mempengaruhi proses kreatif yang dapat membuatnya jadi kompleks. Ketika mood kita lagi oke, gitu ya, itu kayaknya ide-idenya keluar semua, sampai kita wah ini lagi pencerahan gitu, enlightenment gitu. Tapi kalau mood kita lagi nggak oke, menulis satu kata pun sulit. Nah itu proses kreatif itu melalui hal-hal itu juga, kekacauan, terbatas, sepertinya semuanya muncul, non-linear, juga tadi emosi dan subjektif. Selanjutnya, zona tidak nyaman. Artinya begini, kreativitas itu melibatkan pemikiran dan ide-ide baru dan inovatif, yang seringkali berarti keluar dari zona nyaman dan mempertanyakan status quo. Kalau misalnya saya menulis tentang tema apa misalnya ya, misalnya tema tentang ekonom besar dunia gitu ya. Nah, kita pasti mikir ekonom besar dunia itu mungkin kita mikirnya Smith gitu ya, Marx. Tapi kalau kita mau masuk benar-benar ke proses kreatif, kita mesti terbuka dari zona-zona yang sudah mainstream, nyaman gitu ya. Masukkan saja dulu nama-nama yang lain semuanya. Meskipun kita merasa dia bukan ekonom gitu. Dia cuma sekedar gubernur bank BI gitu, gubernur bank sentral di negara mana gitu misalnya. Nah itu zona nyaman itu, proses kreatif itu kita mesti berani terbuka pada hal-hal yang menurut kita ini tidak termasuk, ini nggak include, ini nggak, buka saja dulu. Lalu trial error ya, coba gagal. Ya itu bagian alami, Bapak Ibu pasti tahu. Tidak selalu mulus. Ini juga pasti kita semua tahu. Proses kreatif memerlukan waktu dan kesabaran. Yaitu tidak berlangsung dengan cepat dan mulus. Itu kenapa kalau teman-teman atau kawan-kawan kita sekarang bilang tidak boleh bertanya mengenai skripsi, tidak boleh bertanya mengenai tesis atau disertasi gitu ya. Kenapa? Itu hal yang sensitif gitu ya. Kenapa sensitif? Karena tadi ini itu memancing ketidaksabaran gitu. Jadi ya, namanya proses kreatif itu pastilah. Ketika menulis disertasi penelitian itu kan termasuk proses kreatif. Yaitu membutuhkan waktu dan kesabaran. Nah untuk orang-orang yang nggak sabar, kalau ditanya sensitif dia. Nah kita hari ini mau mengidentifikasi ya memang seperti itu jalannya proses kreatif itu. Butuh waktu, sabar. Solusinya juga tidak selalu jelas. Ketika ide-ide itu muncul, ketika kita sedang memikirkan bagaimana proses kreatif itu, tidak selalu langsung muncul idenya, oh berarti solusinya seperti ini. Belum tentu. Namanya juga lagi berpikir, namanya juga sedang mencari ide, lagi merumuskan, lagi mengolah sebuah proses kreatif itu, tidak selalu langsung solusinya jelas. Dan penulis itu harus menjalani perjalanan panjang untuk menemukannya. Kadang banyak hal itu tidak ada solusinya. Jadi penulis itu hanya memaparkan saja, memaparkan, mendeskripsikan, menjelaskan kepada pembacanya solusinya seperti apa. Pembaca silahkan mengambil sendiri solusinya akan seperti apa. Banyak tulisan yang juga seperti itu. Nah ini saya berikan catatan, mungkin setiap individu memiliki proses kreatif yang unik. Jadi apa yang berfungsi bagi satu orang itu mungkin tidak tepat lah bagi yang lain. Nah ini dia yang kelima, bagaimana kita bisa menjadi lebih terampil dalam proses kreatif. Nah ini usulan lah ya, usulan. Jadi tetapkan rutinitas harian atau mingguan untuk berfokus pada imajinasi dan kreativitas. Misalnya, ini saya lakukan cukup lama, bertahun-tahun. Satu hari satu halaman. Itu salah satu rutinitas kreatif. Satu hari satu halaman. Atau satu hari menulis satu halaman. Jadi ketika malam hari kita menulis refleksi. Apa yang sudah kita lakukan hari ini misalnya, gitu ya. Disiplin dalam menjalankan rutinitas ini akan membantu kita dalam proses penulisan. Atau yang lain misalnya satu hari membaca 5 halaman buku. Nah itu bukan jangan taruhan ya, coba sajalah coba. Nanti
kita bisa, ya ini main-main ya, taruhan lah ya gitu ya, taruhan main-main. Satu hari bacalah 5 halaman saja, 5 halaman saja, satu hari selama 30 hari. Ketika nanti sudah selesai, pasti ada ide, pasti ada keinginan untuk menulis. Saya bilangnya pasti, karena dicoba saja. Kemungkinan saya salah, tapi silahkan dicoba. Satu hari 5 halaman dibaca buku, di hari ke-30 pasti saya ulangin, pasti ada keinginan untuk menuliskan. Entah itu menulis yang sejalan dengan itu, atau menuliskan kontra terhadap itu, atau mendapatkan inspirasi dari tulisan itu. Lalu yang kedua, pembelajaran. Terus belajar dan mengembangkan keterampilan kreatif. Eksplorasi berbagai bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan akan memperkaya pengetahuan dan kreativitas kita. Ya ini kita mencari sumber-sumber lah ya. Kesadaran diri. Ini penting, ini tidak ada rumusnya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat kapan Bapak Ibu itu waktu-waktu yang paling produktif. Di malam hari kah? Atau pagi hari? Atau ketika sedang mandi? Itu kita yang tahu. Saya sendiri kalau misalnya banyak ide itu lebih malam. Malam itu muncul itu. Oh iya harus begini ya. Kalau nggak tulis ini, tulis itu, tulis ini, tulis ini. Nggak tahu kalau Bapak Ibu kapan itu ide itu muncul gitu ya. Lalu pertahanan terhadap gangguan. Nah ini kalau untuk generasi yang tidak mengalami smartphone mungkin lebih enak menulis itu. Karena apa? Karena mereka tidak punya semacam kecanduan gitu ya, semacam kecanduan pada gadget. Kalau yang sudah lahir dengan gadget itu agak sulit satu hari tanpa bawa HP. Tapi kalau yang Bapak Ibu mungkin yang punya pengalaman tidak ada pada satu zaman tidak pernah tahu apa itu HP, sekarang baru tahu. Nah, ini lebih mudah. Poinnya ciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan. Di mana, kapan itu Bapak Ibu yang tahu. Saya dulu saya pikir menulis sambil menggunakan earphone atau headphone itu lebih menyenangkan gitu. Tapi sekarang saya menemukan itu malah bikin saya jadi buyar gitu. Tadi menulis apa ya? Emang awalnya tuh asik gitu ya, sambil mendengarkan musik. Tapi perlahan saya paham bahwa fokus saya jadi hilang nih kalau dengerin musik sambil dengan pakai earphone, sambil nulis. Nah, itu kita mesti temukan masing-masing. Komitmen pribadi, ini penting. Kalau tanpa ini, Bapak Ibu misalnya menulis sudah masuk ke halaman 20 tanpa komitmen pribadi, udahlah selesai, udah nggak ngerti lagi. Gitu. Aduh ini menjemukan sekali, aku idenya nggak ada, ini buntu. Tanpa komitmen pribadi, halaman-halaman selanjutnya tidak akan berjalan. Lalu misalnya kerja kolaboratif ya selanjutnya ya, terlibat dalam kolaborasi dengan individu atau kelompok yang memiliki minat dan visi yang sama. Ya mungkin bisa bertemu dengan beberapa orang yang juga sedang menulis. Itu akan menguatkan kembali, oh iya ya, aku mandek di bab ini, aku buntu di bab ini, kamu sudah bab berapa? Ini bisa memancing diskusi dan berbagai ide dengan orang lain, itu dapat memotivasi dan mengasah keterampilan kita. Pengukuran kemampuan, ini mudah kalau buat saya membuat checklist atau jurnal. Checklist paling gampang. Saya pernah baca buku tuh judulnya The Manifesto of Checklist gitu. Jadi checklist saja, hari ini sudah 5 halaman, hari ini sudah menulis satu paragraf, hari ini sudah mulai menulis, mengeksplorasi beberapa tema, dibuat saja checklistnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur seminggu ini sudah apa yang terjadi. Dan itu nanti kita tetapkan pada komitmen pribadi tadi. Yang terakhir ini, jaga keseimbangan hidup. Ini penting. Kenapa saya bilang penting? Penulis-penulis itu banyak yang akhirnya itu tidak sehat karena satu begadang karena merasa bahwa ide itu muncul malam hari, setelah begadang merokok,
ngopi sampai pagi karena saat itulah ide muncul. Nah, itu berbahaya. Hari ini saya merasa itu penting menjaga keseimbangan hidup. Saya tahu beberapa teman itu yang memang dia waktu-waktu produktifnya itu malam, tapi akhirnya ya sakit, sakit. Juga ada yang saking ambisinya, itu nggak keluar-keluar dari kamar untuk menulis itu juga jadinya nggak sehat juga. Jadi eh, proses kreatif itu ya juga dalam arti tertentu yang seperti sudah saya sampaikan juga eh, nggak bisa juga langsung dipaksa linear. Hari ini harus selesai, belum tentu juga bisa. Mungkin dengan keluar sebentar, tidur sejenak, muncul lagi. Tentu saja harus ada ritmenya. Tapi kalau dipaksa juga, silakan nanti Bapak Ibu sharing saja. Kalau misalnya dipaksa itu Bapak benar-benar pagi sampai malam harus jadi 2 artikel gitu. Dipaksa benar-benar itu. Atau mungkin ambil break sebentar, keluar sebentar, jalan ke taman sebentar, lalu menulis lagi. Tapi yang pasti harus tetap menulis. Ini spesifik sekarang sudah masuk ke bagaimana karya itu dipublikasikan. Jadi sebelum dapat diterbitkan, sebaiknya karya saya menulis karya sini, buku, draft, naskah, itu harus diselesaikan dengan baik. Ini melibatkan tuntasnya penulisan dan penyuntingan. Kenapa? Penerbit dalam hal ini misalnya, ketika melihat tulisan, ya ini baru draftnya, nanti akan saya revisi, tapi Bapak mau nggak menerbitkan buku ini? Yang dikasih ke penerbit itu masih draft, dalam arti draft itu ya sekedar untuk tahu dulu. Itu membuat penerbit merasa ya sudah selesaikan dulu, baru nanti kita lihat akan seperti apa. Jadi pastikan bahwa itu sudah selesai, tuntas penulisannya. Seandainya pun ada yang akan diperbaiki, ya sifatnya copy editing lah ya, proofreading. Tidak pada level mengubah bab, mengubah alur, wah itu kacau kalau seperti itu. Jadi pastikan harus selesai. Penerbit, kita dapat mencari penerbit yang akan menerbitkan buku kita, atau kita hari ini dimudahkan untuk menerbitkan sendiri, self-publishing. Jika kita memilih self-publishing, ya kita harus mengatur lah ya. Kita harus mengatur semua langkah-langkah tadi, langkah-langkah mulai dari penyuntingan, layout, semua dari A sampai Z dalam penerbitan, itu kita atur sendiri. Itu kalau kita melakukan self-publishing, dan itu banyak juga sudah dilakukan oleh orang-orang hari ini, self-publishing itu. Lalu penyuntingan. Nah, penyuntingan ini baiknya memang kita menggunakan editor. Kenapa? Karena mata kita ataupun juga cara pembacaan kita ketika kita sudah membaca sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, itu udah nggak sensitif lagi. Karena kita sudah berbulan-bulan berhadapan dengan tulisan itu. Sensitivitas kita sudah mulai berkurang. Ketika itu ada editor, dia bisa memberikan perspektif. Kayaknya ini sudah diulang-ulang deh. Kayaknya ini contohnya terlalu banyak deh. Kayaknya ini alurnya nggak nyambung deh. Kayaknya ini alur, saya pernah terima naskah begini Bapak Ibu. Nah, diceritakan gempa di suatu daerah, novel. Gempa di suatu daerah, lalu keesokan harinya datang pesawat membawa bantuan. Saya langsung bertanya, apakah dalam gempa yang digambarkan sekuat itu, sebesar itu, dengan skala Richter yang besar itu, apakah bandaranya itu masih oke? Infrastruktur di bandaranya apakah oke? Karena sudah diceritakan kota itu luluh lantak karena gempa. Kok bisa besoknya itu ada kapal mendarat, pesawat mendarat membawa bantuan. Nah, kayak gitu dia bilang, oh iya ya, gitu. Itu fungsi-fungsi editor tuh seperti itu. Ya, mungkin nggak mungkin juga sih tiba-tiba langsung ada, saya membayangkan nggak mungkin. Semua lagi chaos, kota itu digambarkan sedang hancur lebur karena gempa, tiba-tiba pesawat bisa mendarat. Tentu saja bisa, tapi menurut saya itu nggak umum lah ya itu.
kecuali dia menggambarkan bahwa yang tersisa hanyalah bandara gitu ya, apa namanya, runway-nya itu yang masih tersisa, itu masih make sense. Tapi kalau digambarkan semua sudah hancur, tiba-tiba bandara pesawat bisa mendarat, nggak logis menurut saya. Nah, itu proses penyuntingan. Kalau di non fiksi, data-datanya harus clear, harus jelas. Kalau di fiksi juga ada tadi, alurnya harus jelas. Itulah fungsinya nanti editor. Desain. Desain ini ya seperti saya gambarkan tadi, Bapak Ibu perlu membuat desain buku yang menarik, termasuk sampulnya, covernya, tata letaknya, jenis hurufnya, ilustrasinya jika relevan. Tentu saja hari ini di zaman yang lebih banyak mementingkan hal-hal yang visual, desain itu akan mempengaruhi daya tarik buku. Selanjutnya, ini dia. Hari ini juga kita bisa, buku itu tidak mesti dicetak, bisa e-book, bisa dicetak dalam bentuk fisik atau diterbitkan sebagai digital, sebagai e-book. Lalu distribusi, kita bisa mendistribusikan melalui toko buku atau platform online. Sedangkan e-book kita bisa tersedia di berbagai platform digital. Ya, tapi memang ini agak dilema ya. Ketika kita bicara tentang e-book itu kan umumnya yang kita terima itu bentuknya PDF ya. Ketika kita bicara mengenai PDF itu di grup-grup WA itu kan wah semua isinya PDF itu. Kadang sebagai penulis pasti kita sedih juga. Uh, Sebagian besar sedih, sebagian besar lain mungkin senang gitu ya. Tapi sebagian besar sedih karena sebuah karya yang ditulis dengan jerih payah, bahkan dengan air mata mungkin ya, itu seperti tidak dihargai karena akhirnya dibajak PDF-nya dikirim kemana-mana. Beberapa penulis merasa saya sebenarnya tidak, beberapa ya, tidak membutuhkan soal ekonomis gitu, tapi saya merasa tulisan saya yang dibajak itu kayak tidak ada penghargaannya gitu. Nah, beberapa yang lain memikirkan soal wah itu kan ada hak ekonomi saya membuat riset, saya membuat penelitian, saya mendesain dan ada hak ekonomi yang diambil dari itu. Itu plus minusnya kalau kita menerbitkan secara misalnya digital. Meskipun sekarang kita punya platform yang sudah canggih lah ya. Lalu promosi. Nah, ini juga pemasaran itu kunci untuk memperkenalkan buku ke pembaca yang tepat. Bapak Ibu kalau hari ini menerbitkan buku, sekedar diterbitkan, lalu setelah diterbitkan, di display di toko buku, gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa ini aja deh, Bapak Ibu bisa memastikan saja bahwa buku itu nggak akan orang tahu. 1 bulan di toko buku, saya sebut toko buku Gramedia, 1 bulan itu ada sekitar 800 new titles, judul baru, new titles yang masuk ke toko buku Gramedia. Itu kalau dari jumlah eksemplar besar sekali. Bayangkan kalau itu bulan depan masuk lagi 700 new titles lagi. Sementara buku kita hanya di display saja, display tanpa ada promosi. Itu saya bisa katakan buku itu tidak akan ada yang tahu. Jadi peran promosi itu penting sekali Bapak Ibu. Misalnya peluncuran buku, diskusi, kampanye, campaign gitu. Nah, hari ini buku bagus pun kalau tidak dipromosikan tenggelam. Bukannya apa-apa, faktanya seperti itu, tenggelam, pasti tenggelam. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca bukunya Yuval, 20 Lesson for 21st Century itu. Nah, ini sudah terbit bukunya. Tapi saya merasa ini kurang, promosinya kurang ini. Jadi belum banyak yang tahu. Yang tahu itu baru yang Sapiens. Gitu ya. Sapiens itu sudah banyak tahu. Tapi bukunya Yuval yang ini belum banyak yang tahu. Padahal bukunya bagus. Nah, ini lalu dibuatlah beberapa campaign, beberapa ulasan, review. Poinnya promosi itu penting kalau Bapak Ibu akhirnya memutuskan untuk menerbitkan buku di penerbit. Tantangannya ini tantangan ya.
keraguan. Jadi pertimbangkanlah untuk mencari dukungan dari kawan, keluarga, kelompok penulis, dan kenali bahwa keraguan diri adalah bagian alami dari proses kreatif. Ada saya bertemu, dia sudah punya naskah, tapi dia ragu-ragu. Naskahku bagus nggak ya? Naskahku layak nggak ya? Dan itu terus berputar itu. Naskahku bagus nggak ya? Naskahku layak. Sampai akhirnya dia tidak jadi menerbitkan buku. Lalu yang kedua, revisi yang tak berujung. Sedikit-sedikit, oh ini revisi lagi, ini revisi lagi, perbaiki lagi, ganti lagi. Ada buku yang saya alami itu 5 tahun belum terbit. 5 tahun Bapak Ibu. Karena apa? Revisi terus. Saya pikir konteksnya sudah berubah kalau 5 tahun itu. 5 tahun, betul 5 tahun. Karena apa? Revisi terus. Dan untuk penulisnya pasti frustrasi kalau 5 tahun itu nggak diterbit-terbitkan. Jadi tetapkan batasan waktu yang realistis. Penolakan penerbit, ya ini kita harus realistis juga. Penerbit tidak mungkin menerbitkan seluruh naskah yang diterimanya. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi penolakan dari penerbit, ya bisa mencari penerbit yang lain, atau pertimbanganlah self-publishing. Karena penerbit itu kan juga memiliki memiliki perspektif bisnis. Jadi dia akan melihat juga, dan itu sesuatu yang lumrah. Jadi ketika penerbit itu mau menerbitkan sebuah naskah, dia akan berpikir pasarnya siapa, pembacanya siapa, kontennya siapa, komunitasnya siapa, segmen pembacanya siapa, siapa yang akan langsung membeli buku ini, bagaimana soal harga, harga psikologisnya berapa, dan itu akan dipikirkan semuanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditolak, nggak perlu merasa bahwa saya ditolak karena naskah saya jelek. Belum tentu juga. Mungkin ditolak karena apa? Segmennya terbatas. Segmennya terbatas. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menggarap dulu segmen itu, membesarkan segmen itu, baru terbitkan. Ini terkait yang ke ini soal finansial. Jadi kadang itu ketika kita misalnya ini konteksnya self publishing ya, kita mau nyetak berapa nih, gitu misalnya kan? Kalau misalnya kami melakukan self publishing, mau dicetak 100, 200, 300, kalau publishing ke penerbitan itu cetaknya 3.000. 3.000, lalu penerbit misalnya mengatakan, kami nggak yakin nih kalau 3.000 habis buku ini. Minimum cetaknya itu 3.000. Kalau di Gramedia ya, 2.000 lah. Anggap sekali setelah pandemi ini kita bermain di angka 2.000 eksemplar. Nah, 2.000 itu kita yakin nggak habis itu. Nggak bakal habis nih kalau 2.000 dalam waktu 1 tahun. Lalu bagaimana? Bisa nggak kita sharing resiko? Nah, tapi saya nggak punya ini ya dukungan finansial. Nah, itu tantangan-tantangan. Nah, mungkin bisa dengan self publishing, mencetak mungkin misalnya 10 dulu misalnya. Lalu diberikan ke beberapa teman untuk mendapatkan feedback. Oh, oke, cetak lagi 50, diberikan lagi, dapat feedback lagi. Dan itu bergulir terus sampai akhirnya ini yang membaca sudah banyak, komunitasnya sudah terbentuk, dengan percaya diri bawa ke penerbitan, ini komunitasnya, ini pembacanya, mereka sudah baca, ini feedbacknya, itu penerbit pasti dengan senang hati menerima hal-hal yang seperti itu. Ini 4 tantangannya. Nah, sekarang kayaknya waktunya saya sudah habis ini. Mari kita menjalani petualangan kreatif. Jadi, setiap karya, tulisan yang terbitkan berawal dari ide. Dan mungkin ide itu berikutnya akan menjadi karya yang menginspirasi dan memengaruhi orang. Jadi, selamat menjelajahi potensi kreatif. Saya menutup dengan ungkapan ini. Verba volant scripta manet. Jadi, apa yang ditulis itu, apa yang diomongkan, diucapkan, itu akan hilang. Tetapi apa yang ditulis itu akan abadi. Terima kasih.